Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini mohon maaf dikarenakan ada masalah teknis ya di Google Meet-nya dan ada urusan sebentar gitu saya tadi, jadi nggak bisa tepat waktu jam 7 gitu. Namun kita usahakan kita sesuai gitu ya pembahasannya mengenai kitab Fathul Qorib, yang ini termasuk dalam mata pelajaran fikih. Nah, kitab ini sering juga terkenal gitu ya dengan kitab Fathul Qorib, Fathul Qorib Al-Mujib fi Syahri Al-Faz At-Taqrib gitu. Atau bisa juga disebut dengan kitab Al-Qawi Al-Mukhtar fi Syarah Al-Ghayatil Ikhtisar ya. Siapa sih pengarangnya? Pengarangnya Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Ibnu Al-Gharabil Abu Abdillah Syamsuddin. Nah, ini yang insya Allah kita akan bahas. Kita tata cara membahasnya bagaimana. Kita baca dulu bahasa Arabnya, belajar kita sama-sama belajar membaca bahasa Arabnya. Terus kemudian saya berusaha untuk menerjemahkan gitu ya. Mungkin bisa ke slide berikutnya, langsung ke matannya saja gitu ya, biar mengejar waktu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Syafi'i taghammadahu Allah birahmatihi wa ridwanuh. Amin. Alhamdulillah tabaraka bifatihatil kitab li'annaha ibtida'u kulli amri dhi balin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawabi. Ahmaduhu an wafaqa man arada min ibadihi litafaquhi fid din ala wafqi muradihi wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikrid dzakirin wa syahwil ghafirin. Nah, itu kita baca dulu mukadimahnya. Di sini nggak ada gitu ya mukadimahnya, jadi nggak apa-apa. Kita baca dulu mukadimah yang artinya segala pujian hanya hak Allah. Mulainya dengan hamdalah karena berharap berkah, karena merupakan permulaan setiap urusan yang penting, kata Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Karena merupakan permulaan setiap urusan yang penting, penutup setiap puji yang diijabah, dan di akhir ucapan orang-orang mukmin di surga. Kampung ungkapan orang-orang mukmin, kampung pahala. Aku memujinya yang telah memberikan taufik kepada setiap yang Dia kehendaki dari kalangan para hambanya untuk tafakuh di dalam agama sesuai dengan kehendaknya. Wa usallim, aku bersalawat dan memohonkan keselamatan bagi makhluk termulia ala afdali khalqihi Muhammad, penghulu para utusan yang pernah bersabda, Muhammad sayyidil mursalin al-qail, yang dia itu berkata, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka dia akan memahamkan faqihu fid din,
pada dirinya agama. Ini maksudnya memahamkan tentang fikih gitu ya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Demikian pula salawat dan salam bagi seluruh pengikut dan sahabatnya selama ada orang yang berzikir dan adanya orang yang lalai. Wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin wa sahbil ghafilin. Beliau ya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan salawat gitu ya. Telah dijelaskan juga gitu. Kita memulai sesuatu itu harus dimulai dengan Bismillah dan salawat kalau bisa gitu ya. Jadi sebelum kemana-mana kita Bismillah dulu, terus salawat dulu sebelum melakukan pekerjaan atau sebelum menuntut ilmu gitu ya. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazi gitu ya. Lanjut. Jadi ini enggak ada di kitab takrib ini mukadimahnya. Jadi saya mungkin akan baca aja yang ada di kitab saya gitu ya. Jadi ada mukadimahnya dulu. Karena ini penting gitu ya. Ada beberapa yang harus dipelajari dulu gitu. Coba ke halaman pertama ini ya, admin. Kita baca dulu langsung ke mukadimah ini. Kemudian di situ wa ba'du hadza kitab fi ghayatil ikhtisar wa tahdhib kata Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan wa ba'du hadza kitabu fi ghayatil ikhtisar wa tahdhib. Kemudian kitab ini sangatlah ringkas dan runtut ya. Kitab ini saya beri nama At-Taqrib ya. Wada'atuhu 'ala al-kitabil musamma bi taqrib gitu. Makanya kalau banyak orang pesantren itu kalau Fathul Qorib itu dibacanya dengan at-taqrib gitu ya. Lian tafi'a bihi al-muhtaju minal mubtadi'in. Dengan harapan para pemula bisa mengambil manfaat dalam masalah cabang syariat dan agama. Jadi ini memang dikhususkan untuk pemula begitu ya. Li furu'i. Nah, ini udah li furu'i
mana tadi? Li furu'i syara li furu'i syariah wa din, untuk masalah dalam masalah cabang syariat dan agama. Waliyakuna wasilatun waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin, dan supaya menjadi media bagi kebahagiaanku pada hari pembalasan, gitu ya. Wa nafa'a li ibadihil muslimin, serta bermanfaat bagi para hambanya orang-orang yang soleh, gitu. Waman qasadahu la yuhib, sesungguhnya dia maha mendengar, maksudnya ini ya apa? Ini apa? Beliau menjelaskan ada kitab ini, bentar ya, adminnya. Oke, kita lanjut. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini mungkin apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Ini alasan gitu beliau mengapa disebut dengan at-taqrib, katanya. Memang qasdahu la yuhib. Ini alasan beliau kenapa disebut dengan kitab at-taqrib, diambil dari Quran surat Al-Baqarah gitu. Ketika dia menanyakan aku, kata Allah, fa inni qarib, jawablah gitu. Aku itu sangat dekat, itu sungguh aku sangat dekat. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitakrib wa taratan wa maratan, salah artinya, taratan maratan sama aja maknanya. Kadang gitu ya. Jadi ketahuilah dalam sebagian naskah kitab pada mukadimahnya terkadang penamaannya disebut dengan takrib, wa maratan disebut juga terkadang disebut dengan ghayatul ikhtisar. Jadi sama aja gitu, takrib atau ghayatul ikhtisar itu sama-sama aja, yaitu fathul qarib al-mujib gitu. Itu sama aja gitu. Falidzalika sumaituhu, oleh karena itu saya menamainya dengan bismain gitu ya, dengan dua nama. Ahaduhuma, salah satunya Fathul Qarib Al-Mujib fi Syahril Al-Fadhil Takrib, yaitu yang pertama gitu ya, nama yang pertama. Wathani, dan yang kedua Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Yang kedua yaitu gitu. Yang kedua itu Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Qala Syekh Al-Imam Abu Thayyib, beliau mengutip perkataan Imam Abu Thayyib ya. Wa yashtaharu aidan, dan terkenal pula dengan nama siapa Abu Thayyib itu? Bi Abi Syuja Syihabul Millati wad Din Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Beliau mengutip perkataan Abu Syuja Syihabul Milah Waddin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Syaqallahu tharahu sabibur rahmati war ridwan. Beliau mendoakan siapa? Al-Imam Abu Syuja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadha wallahu ismun lidzatil wajibil wujudi warrahman ablagu mir rahim. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai tulisan ini merupakan dengan nama Allah yang merupakan zat yang wajib adanya, wajibul wujud, Ar-Rahman, lebih menyampaikan daripada Ar-Rahim gitu ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi beliau keduanya gitu ya. Entah itu Syekh Al-Imam Abu Thayyib atau dikenal dengan Abi, itu juga dengan pengarang Fathul Qorib ini gitu, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena ini syarah gitu ya. Nah, ini dilanjutkan lagi gitu. Ini baru mukadimah, belum ke kitab apa pasal-pasalnya. Lanjut. Alhamdulillah huwa sana'u 'ala Allah ta'ala bil jamili 'ala jihati ta'zim. Alhamdulillah merupakan pujian kepada Allah Ta'ala dengan keindahan, kebaikan disertai pengagungan. Rabbi, apa itu Rabbi? Yaitu itu katanya Malikun, penguasa, al-alamin, bi fathil lam, yaitu yang dimaksud dengan alamin ini, wa huwa kama qala Ibnu Malik, yaitu sebagaimana perkataan Ibnu Malik, ismun jam'in khasun biman ya'qilu, kata benda jamak yang khusus digunakan bagi yang berakal gitu, alamin gitu. Nah, biman ya'qilu, la jam'un, bukan seluruhnya, maksudnya bukan jamak taksir gitu ya. Wa mufraduhu alamun bi fathil lam, dan mufradnya itu alamun gitu ya, bukan. Dan ini alamin itu bentuk jamak dari mufradnya yang berupa alamun, itu dijelaskan. Li'annahu ismun amun lima siwallah, ia merupakan nama bagi selain Allah Ta'ala dan jamak khususnya bagi yang berakal. Wal jam'u khasun biman ya'qil. Nah, jadi alamun ini dijamakkan dengan jamak yang berakal gitu ya. Jamak ya, kalau nantilah kita mempelajari bahasa Arab itu nanti akan dibahas itu, ada jamak yang berakal dan jamak yang tidak berakal gitu. Nah, dibahas itu. Ada juga dibagi lagi, jamak yang berakal itu dibagi lagi, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim gitu. Seperti itu. Nah, ini jadi penjelasan-penjelasan itu ya, syarah-syarah di Fathul Qorib itu. Wa sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi, dan salawat Allah serta salam ditambah lagi serta salam ala sayyidina Muhammadin Nabi, atas penghulu kita Muhammad, yaitu Nabi gitu ya. Huwa bil hamzah wa tarkihi, wa bil hamzi wa tarkihi, dengan hamzah dan tidak dengan hamzah. Insanun auhiya ilaihi uhiya ilaihi bi syar'i ya'malu bihi. Sepertinya syarah-syarah seperti ini kita lewat dulu gitu ya, karena kita pembelajaran qawaidul lughah gitu belum sampai gitu ya. Jadi takutnya ada yang belum mengerti. Nah, ini udah mengutip perkataan Ibnu Malik gitu ya, pengarang Alfiyah dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kita akan langsung ke pasal yang pertama, Kitabut Thaharah halaman 24 gitu ya. Kita akan langsung ke Kitabut Thaharah aja gitu ya. Soalnya itu beliau menjelaskan qawaidul lughahnya gitu ya. Ininya gitu dengan hamzahnya itu sangat detail gitu. Kata Ibnu Malik tadi juga gitu. Ini kalau yang belum paham
bahasa Arab tuh nanti pusing gitu. Apa itu jamak berakal itu nggak tahu gitu. Nantilah kita bahas dimulai yang masih kecilnya dulu gitu ya dari jurumiyah gitu. Kita eh, mulai lagi. Nah ini kan karena kita belum mulai, kita jangan membahas dulu yang seperti itu. Nah nanti juga kita akan latihan juga gitu ya. Nanti kita akan bahas juga ini Fathul Qorib ini dimulai dari mukodimahnya, terus kita bahas gitu, kita i'rab gitu ya, kita i'rab berusaha i'rab semua satu kata per satu kata gitu. Itu untuk praktek gitu. Ketika setelah tamat jurumiyah kita praktek itu dulu gitu. Sebelum kita ke amsilah gitu. Terus amsilah tuh kita belajar sorof itu sendiri gitu. Nanti juga akan eh, bareng gitu ya. Apa harus gitu, dua-duanya nggak bisa kalau nahu aja gitu, nggak bisa kalau jurumiyah saja gitu. Dia juga harus dengan sorofnya gitu, yaitu amsilahnya itu sendiri. Nah, kemudian maka terakhir itu alfiah. Jadi di sini itu tadi mengutip tentang pendapat Ibnu Malik, itu pengarang alfiah, sedangkan kita jurumiyah aja belum gitu ya. Jadi lebih baik kita lanjut aja langsung ke kitab Thaharah. Anwaul miyah, macam-macam air. Al miyahul lati yajuzu tadkhiru biha sabmiyatin. Kitabu ahkam tahrah, kitab ahkam tahrah. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i wastilahan ismun li jinsi min al ahkam. Kitab secara bahasa gitu. Nah, ini juga dijelaskan lagi gitu ya, jelas gitu. Jadi beliau itu menjelaskan eh, nggak hanya fikih gitu, tapi menjelaskan juga arti dari satu kata gitu. Kitab itu apa gitu. Nanti at-taharah itu apa gitu. Amal bab itu apa gitu ya. Dijelaskan gitu. Kita baca dulu almiyah air allati yajuzu tathiru biha sab'un, yaitu hal yang bisa mencucikan atau bisa digunakan dengan taharah. Ya, yang pertama miyah yaitu air, ma'us sama itu air dari langit. Apa itu? Air hujan gitu ya. Nah, syarahnya gimana? Kita ambil dulu satu kalimat, tapi syarahnya sangat banyak gitu ya. Kitabu ahkamit taharah. Al-kitabu lughatan masdaru bima'na dhammi wal jam'i. Kitab ini kenapa dalam pesantren-pesantren gitu ya disebut dengan kitab, padahal itu adalah bab gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kitabut Taharah gitu, kitabus shalah dan lain sebagainya. Kitab secara bahasa adalah bentuk kalimat masdar yang bermakna mengumpulkan, bermakna dhammi wal jam'i gitu, mengumpulkan. Wastilahan, sedangkan secara istilah ismul jinsi minal ahkam adalah nama suatu jenis dari beberapa hukum gitu ya. Nama suatu jenis dari beberapa hukum. Amal bab fasmun linnau mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun bab adalah nama bagi satu macam yang masuk di bawah cakupan jenis hukum gitu. Bab itu lebih ya daripada lebih apa nama atau fasmun linau'i mimma dakhala tahta dzalika, lebih khusus gitu. Jadi bab itu adalah nama bagi suatu macam yang masuk di bawah cakupan ini gitu, maksudnya dzalika itu kembali ke kitab itu sendiri gitu. Itu lebih khusus. Kitab terus bab, nah dijelaskan dengan fathah, langsung artinya apa sih? Minha qauluhu fi'lun ma
bahu bihi salatu ay min wudu'i wa ghuslin wa yammumin wa izalatun najasah. Di antara definisinya ungkapan ulama gitu ya, ini taharah adalah melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, yaitu wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Tulis gitu ya. Ini tulis sebagai poin penting. Ini ditulis atau kalau yang ngeprint kitab atau tayamum wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Nah, ini yang disebut dengan taharah yang dimaksud dari paham fikih ini mempelajari fikih itu ya. Macam walamma kanal ma'u ala taharatis tarada musannifu li anwani. Dan ketika ini Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ini mensyarah kitab yang dikarang oleh Abi Syuja gitu ya. Nah, maka di sini musonif ini yang dimaksud siapa? Abu Syuja itu gitu ya. Faqala, maka dikatakan oleh Abu Syuja katanya, al-miyahul lati yajuzu, air yang boleh apa? Yang boleh digunakan taharah. Ai yasihu at-tahiru biha sab'u miyah, yaitu yang disahkan ya, yang disahkan untuk bersuci. Ada berapa? Sab'umiyah, ada 7 macam. Yang pertama, ma'u sama, air di langit ya. Air yaitu air langit. Apa air langit itu? Air an-nazili minha, yaitu yang turun dari nyahnya itu ke mana? Ke langit itu. Wahwal matar, dan itu hujan gitu. Jadi pertama air hujan itu. Wa ma'ul bahr, dan selain air hujannya itu apa? Air laut. Air laut. Air al-milh, air asin gitu ya. Karena laut itu air asin gitu ya. Nah, kemudian apalagi itu udah 2 ya. Catat pertama air hujan. Jangan poin penting itu jangan nyatat sesuai dengan kitabnya air langit. Nanti kalau nulis air langit pusing nanti gitu ya. Kalau lupa air langit itu apa yang dimaksudnya gitu ya. Nah, tulis aja langsung air kitab gitu ya. Air kitab, air hujan gitu ya. Air hujan tulis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua air laut. Wa ma'ul bahr, air laut atau air asin. Wa ma'un nahar, air apa nahar? Nahar itu sungai gitu ya. Sungai. Berarti apa? Air al atau ya itu. Jadi air air sungai itu masuknya air tawar gitu. Wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barad. Yang kemudian ya itu yang nahar itu yang ketiga. Yang keempat
Wa ma'ul bi'ri, apa itu? Air sumur. Wa ma'ul aini, yaitu sumber air, sumber mata air gitu ya. Itu yang ketujuh. Wa ma'ul salji wa ma'ul bard, dan air salju atau air embun gitu ya. Ini ditambah gitu ya. Disebutnya ada 7 macam air, tapi dijelaskannya ada lebih gitu ya, lebih dari 7. Pertama ma'us sama, yang kedua ma'ul bahar, yang ketiga ma'un nahar, yang keempat ma'ul bi'ri, yang kelima ma'ul ain, oh enggak pas-pas. Yang keenam ma'ul salji, yang ketujuh ma'ul bard. Ini dijelaskan gitu ya. Mau sama apa itu? Ya air di langit. Apa yang air di langit itu? Hujan itu gitu. Ketika kita ada hujan, boleh nggak kita wudhu di situ pakai air hujan? Boleh. Apa dalilnya? Ini Fathul Qorib gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bertanya, gitu ya, boleh nggak saya wudhu pakai air hujan gitu ya? Boleh, ini dalilnya boleh gitu air taharah. Tapi air tersebut yang 7 itu dibagi lagi gitu. Enggak semena-mena gitu ya. Sumal miyah, kemudian air tan qasimu ala arba'ati aksam, terbagi menjadi 4 macam lagi katanya. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahirun li ghairihi. Yang pertama itu suci zatnya dan bisa mensucikan yang lain. Kalau kita sebut air suci mensucikan. Pertama itu. Wairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq an qaydihi lazimin. Nah, itu air mutlak itu yang mensucikan gitu ya. Wairu makruhin, tidak makruh menggunakannya. Wairu makruhin isti'maluhu, menggunakan air mutlak itu. Wa huwal ma'ul mutlaq, dan namanya itu adalah ma'ul, air mutlak. An qaydihi lazimin, dan dari qaid ikatan nama yang lazim dan menetap gitu ya. Fala yadurul qaidul munfaku kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan, sehingga tidak berpengaruh pada kemutlakan air ketika berupa qaid yang munfak seperti air sumur gitu ya. Ini maksudnya air mutlak itu seperti air sumur atau air tawar gitu ya. Itu maksudnya air suci mensucikan gitu. Air sumur gitu. Itu yang pertama. Jadi dari tujuh yang dijelaskan tadi itu dibagi lagi gitu ya, dibagi lagi. Jadi enggak semena-mena gitu, ada ilmunya juga. Pertama itu ada air suci mensucikan. Apa contohnya? Seperti air sumur, air tawar gitu ya. Wasani yang kedua, tahir fi nafsihi, suci dari zatnya, airnya itu suci gitu. Mutahhir li ghairihi, dia juga bisa mensucikan gitu. Makruhun istimaluhu, tapi memakainya, memakai air tersebut itu makruh. Fil badani la fil thawab, la fil badani la fil thawbi, makruh menggunakannya pada badan, tidak pada pakaian. Maksudnya apa? Air yang kedua ini makruh kita mensucikan dengan air kedua ini ketika kita wudhu atau mandi, itu makruh menggunakannya. Tapi kalau kita mencuci pakaian itu dia bersifat suci mensucikan dan tidak makruh. Nah, kepada pakaian kalau kita mencuci gitu ya. Wahwal ma'ul musyammas. Dan disebut air itu dengan air musyammas itu namanya. Ay al-musakhanu bita'thiri syamsi fihi, yaitu air yang dipanaskan dengan pengaruh sinar matahari gitu. Jadi ada air, nah itu tuh kepanasan gitu ya, kepanasan sehingga kalau kita masukkan tangan kita itu ada anget-angetnya gitulah gitu, ada kerasa oh ini udah kepanasan gitu. Nah ini tetap bisa dipakai wudhu, tetap bisa dipakai mandi, hanya saja makruh, hanya saja makruh gitu. Tetapi bisa nggak dipakai mencuci? Bisa. Makruh gak? Enggak. Jadi beda gitu. Ini makruh untuk dipakai wudhu, tapi tidak makruh untuk dipakai mencuci. Wa inna
rahu syara'an bi harrin fi ina'in muntaqa ina'in dari lisafai. Air musyamik ini hanya dimakan secara syarak bila wadah yang dapat dicetak terbuat dari logam, emas, dan perak, karena yang kedua adalah bersih dari karat. Nih maksudnya, jadi jelaskan lagi katanya. Ini dimakruhkan ini maksudnya karena di gurun pasir mungkin ya, di gurun pasir panas gitu ya, panasnya teh panas banget airnya teh. Nah terus kalau hal itu kalau disimpan di yang apa wadahnya itu terbuat dari logam atau besi gitu ya. Nah, itu kan akan membuat karat gitu ya. Karat gitu ya, besi itu. Nah, itu maka jadi makruh. Itu yang menyebabkan makruhnya itu terus itu gitu ya. Jadi bukan karena panasnya itu gitu, tapi karena karatnya itu. Tapi kalau memang wadahnya itu dari emas gitu ya, yang terhindar dari karat, atau kalau kita plastik gitu ya yang terhindar dari karat, itu boleh dan tidak makruh katanya ya. La inat ke ini li safa'il jawharihima, itu boleh gitu, itu yang menyebabkan makruh, jadi harus dipahami dulu gitu ya. Terus lanjut gitu, jadi baca kitab tuh jangan setengah-setengah gitu. Dan tadi kalau setengah-setengah kan salah paham. Dingin. Nah, jadi selain yang panas itu juga makruh juga air gitu, misalnya air sumur biasa tapi menjadi dingin gitu ya. Wahtaran Nawawiyu adamal karahati mutlaqan. Menurut An-Nawawi, beliau mengatakan tidak makruh. Jadi beliau menjelaskan apa pendapat-pendapat ulama gitu ya, pendapat ulama. Nah, menurut Imam Nawawi itu tidak makruh gitu. Mau itu panas, mau itu dingin, nggak makruh gitu. Tapi menurut kitab ini makruh kalau itu dingin gitu ya. Tapi beliau juga menjelaskan menurut Imam Nawawi itu tidak makruh. Jadi ada perbedaan. Wa yukrahu aidan syadidus syuhunati wal burudah. Dan juga dimakruhkan menggunakan air yang terlalu panas bukan karena sinar matahari dan terlalu dingin. Nah, jadi kalau air panas nih gitu ya, air panas misalnya dingin, terus kita pakai air panas gitu. Air panas, terus kita pakai mandi gitu. Boleh nggak? Boleh, air yang bersihkan. Hanya itu makruh gitu ya, dimakruhkan. Makruh itu udah banyak gitu ya kita ketahui apa makruh itu. Makruh itu kalau hal fikihnya melaksanakannya tidak mendapat dosa, meninggalkannya mendapat pahala gitu. Dalam eh, secara bahasanya makruh itu apa? Sesuatu jadi lebih baik atau dianjurkan untuk ditinggalkan. Tapi boleh nggak, sah nggak mandi wajibnya? Sah gitu ya. Sah mandi wajibnya. Jadi kalau dingin jangan memaksakan diri pakai air dingin dingin banget. Nah di sini juga kalau dingin banget kan makruh juga gitu. Jadi ya udah kita sak air dulu, terus kita mandi wajib dengan air panas gitu. Tapi saya katakan jangan terlalu panas ya, karena itu juga memudorotkan tubuh kita juga gitu ya. Kita pakai campuran dengan air dingin sehingga hangatlah airnya gitu. Sah nggak mandi wajibnya? Sah, itu air suci mensucikan gitu ya. Kemudian udah ada dua tuh, air mutlak itu suci mensucikan tanpa makruh, yaitu air tawar sendiri, air sumur itu ya, tanpa makruh. Ada air suci mensucikan tapi makruh gitu ya, itu yaitu air panas atau air yang dingin gitu ya. Nah, terus yang ketiga nih, wal qismu tsalis, dan bagian yang ketiga, air yang ketiga, thahir fi nafsihi, suci dalam zatnya.
ghairu mutahhir li ghairihi. Tidak, tapi dia tidak bisa mensucikan yang lainnya gitu ya. Wa huwal ma'ul musta'mal, dan itu air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Fi raf'i hadatsin aw izalatin najasin illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'dan fisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu mausulu min. Itu air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis jika memang tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya setelah terpisah dari tempat yang dibasuh beserta menghitung air yang diserap oleh tempat yang dibasuh. Pusing ya kalau kita hanya membaca kitabnya aja. Tapi ini maksudnya air mustakmal ini kalau kita udah dipakai wudhu nih, pakai wudhu. Nah, ini air yang menetes itu misalnya keemberin, ke ember. Nah, embernya itu suci. Air yang di ember itu suci. Tapi kita boleh nggak pakai wudhu? Air yang bekas wudhu itu di ember itu tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh. Wudhunya sah nggak kalau pakai air yang di ember itu? Tidak sah. Karena apa? Karena airnya tidak mensucikan. Memang suci, gitu, tapi tidak mensucikan. Jadi tahu, gitu ya. Jangan sembarangan. Tapi bagaimana kalau ada di pesantren-pesantren gitu ya, sebagian pesantren salaf biasanya, pesantren maksudnya salafnya bukan eh, Wahabi ya, tapi salafnya pesantren salaf tuh pesantren tradisional lah gitu ya. Itu banyak yang menggunakan kolam yang besar gitu ya, kolam yang besar, dan kita tuh wudhu tuh di situ celap-celup gitu ya, kaki itu dimasukin gitu. Terus di sampingnya tuh ada yang lagi memasukkan air ke dalam mulut, itu gimana gitu ya. Nah, itu selama air itu dua kullah gitu ya, atau yang mengatakan dua kullah tuh 270 liter gitu ya. Nah, itu boleh menggunakan meskipun air bekas wudhu jatuh ke kolam tersebut itu boleh. Air yang sebanyak dua gitu ya, tidak bisa terkena najis kecuali memang sudah terkena dan berubah gitu ya, berubah warnanya, kemudian baunya juga berubah, nah itu baru tidak bisa mensucikan. Tapi kalau apa gitu itu, nah itu sih bisa dipakai gitu. Jadi lakukan ismil ma'i fa'in yaitu dia yang tercampur oleh sesuatu yang suci dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air, maka sesungguhnya air tersebut hukumnya suci namun tidak mensucikan. Maksudnya air mutaghayyir ini air yang berubah warnanya dan baunya gitu ya. Nah, memang ini tercampur dengan air mutlak, tapi hanya tercampur saja gitu ya. Jadi dia tidak bisa mensucikan gitu.
Untuk pembahasan kali ini mungkin tiga jenis air dulu gitu ya. Tiga jenis air dulu. Pertama, air mutlak. Itu air suci mensucikan, contohnya air tawar, air sumber, sumber air, air sungai. Air mutlak suci mensucikan, tidak makruh menggunakannya. Catat gitu ya, tulis. Kemudian air musyammas. Air musyammas ini air suci mensucikan, tetapi makruh menggunakannya. Contohnya apa? Contohnya air yang dipanaskan gitu ya. Air yang dipanaskan atau air yang terlalu dingin gitu. Yaitu suci mensucikan. Sah nggak wudhunya? Sah nggak mandi wajibnya kalau menggunakan air tersebut? Sah, tetapi makruh gitu ya hukumnya dalam fikih. Nah ini kita fikih itu seperti ini gitu. Kalau kita perhatikan gitu ya, kita fikir itu seperti ini. Ini makruh, ini tidak makruh, udah gini gini aja gitu ya. Ini fikih itu kesimpulan. Sedangkan kalau kita usul fikih itu pasti dijelaskan dalilnya secara rinci gitu ya. Itu. Tapi ini mudah gitu ya kita fikih itu. Ini makruh, ini tidak makruh gitu ya. Nah, ini kita fikih contohnya ya. Ini air musyammas. Terus air mustamal atau mutaghayyir. Air mustamal ini air yang telah digunakan kita untuk berwudu gitu ya. Misalnya kita berwudu ya, kita berwudu terus air bekas wudu kita itu jatuh ke ember sampai ada satu ember mungkin ya. Nah, terus kita pakai ada orang lain mustakmalnya nggak sah. Enggak, banyak juga ya waktu itu yang mengenai air mustakmal dan banyak juga yang salah paham gitu ya menggunakan katanya nih, misalnya ada kejadian seperti ini. Kita ada terus kita tahu wudhu gitu, nggak ada ember gitu ya, jadi langsung apa, nggak ada garam ke tempat buang kecil gitu ya, ada tempat air tapi misalnya ember gitu, tapi bukan mustakmal gitu ya, bukan air mustakmal, itu air suci mencucikan misalnya air mutlak. Bagaimana wudhunya? Nah itu kan pakai tangan gitu ya, disaroknya pakai tangan, bersih tangan. Nah katanya kan ini tangan ini katanya udah dipakai wudhu terus dicelupkan lagi untuk membasuh muka, bagaimana hukumnya? Boleh. Karena apa? Karena kita ketika mengambil air wudhu itu niatnya kita mengambil, bukan bersuci itu. Jadi ketika tangan kita mengambil air gitu ya di ember itu, nah padahal di tangan kita itu ada bekas untuk mencucikan hadas di tangan, itu tetap aja gitu boleh gitu. Jadi jangan jangan persulit gitu ya. Kemudian udah gitu, udah muka terus mengambil lagi oleh tangan gitu, oleh telapak tangan gitu ya, wudhu ke kanan gitu terus ke kiri, boleh nggak seperti itu? Boleh gitu ya. Karena yang dimaksud air mustamal itu air yang bekasnya itu bekas wudhu terus jatuh gitu ya, jatuh. Nah itu diniatkan memang berwudhu. Tapi kalau diniatkan untuk mengambil air itu tidak mengapa gitu. Ini dijelaskan juga oleh Imam Nawawi, dijelaskan juga oleh ulama Syafi'iyah lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada air di ember kecil gitu ya, tidak termasuk dua kula, darurat lagi gitu. Gimana cara ngambilnya? Ya ambil aja pakai tangan gitu, wudhu seperti biasa, terus eh, pakai tangan gitu aja, nggak usah ragu, oh ini pakai mustamal atau nggak usah ragu. Pokoknya itu eh, bisa lah gitu, intinya bisa lah, bisa dipakai wudhu dan wudhunya tetap sah gitu. Inilah kesimpulan atau hasil akhir daripada pemikiran ulama-ulama ini, pasti ada dalilnya nih, nggak sembarangan ulama tuh pasti ada dalilnya. Cuman di sini hanya karena kita fikih dan kita mempelajari fikih, jadi kita
membahasnya secara simpulnya aja. Ini air mutlak, air suci mensucikan apa saja, air sumur, air tawar, air sungai dan lain sebagainya. Air suci mensucikan tapi makruh, apa saja disebut dengan musyammas gitu ya. Apa saja seperti air yang dipanaskan atau air yang terlalu dingin. Gitu. Air yang tidak bisa dipakai untuk mensucikan, apa itu? Air mustakmal gitu ya. Air bekas wudhu, air bekas mandi. Gitu. Nah, itu tidak mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ini silahkan kalian masuk ke sesi tanya jawab dan jika ada yang ingin bertanya silahkan kalau memungkinkan bisa on cam dan on mic atau kalau tidak memungkinkan bisa chat saja gitu nanti di sesi tanya jawab ada di linknya yang disediakan oleh admin atau silakan tanya saja gitu yang tidak paham gitu mengenai toharoh ini air ini gitu ya mengenai fikih yang telah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.